Halo teman-teman, kenalin nama aku Sukmayu Dwi Gantara. Kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif 2 sampel, yaitu menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel, dan juga kita akan menggunakan tes Run-Wolfowitz. Oke, mari kita simak. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Nah, tes ini digunakan untuk menguji komparatif 2 sampel yang independen bila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Nah, rumus yang digunakan itu adalah D sama dengan maksimum Sn1x dari kurang Sn2x. Nah, contohnya itu kita langsung masuk ke contoh. Dilakukan penelitian untuk membandingkan produktivitas operator mesin CNC lulusan SMK mesin dan juga SMU IPA. Nah, pengamatan dilakukan pada sampel yang dipilih secara random. Nah, untuk lulusan SMK itu 10 orang, produktivitas kerja diukur dari tingkat kesalahan kerja selama 4 bulan. Nah, hasilnya itu seperti tabel berikut yang disajikan dalam persen untuk lulusan SMK dan juga lulusan SMU. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa menarik sebuah judul penelitian, yaitu perbandingan produktivitas kerja antara lulusan SMK dan juga SMU. Kemudian variabel penelitiannya yaitu variabel independennya itu jenis pendidikan. Nah, variabel penelitiannya adalah variabel independennya adalah jenis pendidikannya yaitu SMK SMU, dan variabel dependennya adalah produktivitas kerja. Nah, rumusan masalahnya itu apa sih? Adakah perbedaan produktivitas kerja antara karyawan lulusan SMK dan juga SMU? Kemudian sampelnya itu adalah terdiri dari 2 kelompok sampel, yaitu karyawan lulusan SMK yang berjumlah 10 orang dengan karyawan lulusan SMU yang berjumlah 10 orang. Dengan hipotesis yaitu H0-nya adalah yaitu tidak terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara karyawan lulusan SMK dan juga SMU. Yang kedua adalah H-nya adalah terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara karyawan lulusan SMK dan juga SMU. Nah, kriteria pengujian hipotesisnya yaitu H0 itu diterima bila KD hitungnya itu kecil dari KD tabel. Kemudian kita penyajian datanya seperti pada tabel berikut. Setelah itu, perhitungannya disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk SMU, yaitu untuk interval 1 sampai 2 yaitu F-nya 7 dengan kumulatif 7, dengan interval 3 sampai 4 itu adalah 1, kemudian F-nya 1 yaitu kumulatifnya 8, dan interval 5 sampai 6 itu 2, dan kumulatif 10, dan interval 7 sampai 8 itu adalah F-nya 0 dan kumulatifnya 10. Nah, kemudian yang SMK interval 1 sampai 2 itu 1 dengan kumulatif 1, interval 3 sampai 4 3, dan kumulatifnya 4. Interval 5 sampai 6 adalah F-nya 3 dan kumulatifnya 7. Interval 7 sampai 8 adalah F-nya 3 dan kumulatifnya 10. Nah, nilai kumulatif ini disusun proporsional, semuanya dibagi N. Dalam hal ini N1 dan N2-nya itu sama dengan 10. Nah, kemudian ini adalah Sn1x dan Sn2x. Karena tadi N1 dan N2-nya sama-sama 10, oleh karena itu ini sama. Sehingga kita tinggal perkan saja pada kesalahan interval 1 sampai 2 dengan F7. Oleh karena itu ininya 7/10 dan seterusnya.
Kemudian, nah berdasarkan perhitungan itu, selisih yang terbesar Sn1x dikurang Sn2x adalah 6/10. Yang mana 6/10 adalah 0,6. Dalam hal ini, pembilangnya adalah 6. Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan KD tabel atau tabel X, pengujian hipotesis dengan uji satu pihak, dengan kesalahan alfa sama dengan 5% dan n sama dengan 10, maka harga KD tabel dalam tabel itu adalah sama dengan 6. Nah, harga KD hitungnya sama dengan 6. Ternyata sampel dengan KD tabel 6 sama dengan 6 sama antara KD hitung dan juga KD tabelnya. Dengan demikian H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Nah, kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja lulusan SMK dan juga lulusan SMU. Nah, untuk sampel yang lebih besar, N1 dan N2, yang lebih besar dari 40, dalam hal ini besarnya N1 tidak harus sama dengan besarnya N2, jadi bisa berbeda. Dalam tabel ditunjukkan untuk menguji signifikasi harga KD yang didasarkan tingkat kesalahan yang ditetapkan. Misalnya kesalahan alfanya 5%, harga D-nya pengganti tabel yang dihitung. Nah, KD sama dengan 1,36 akar N per N1 ditambah N2 per N1 kali N2. Nah, jika dihitung akan menghasilkan angka 0,6. Nah, berdasarkan contoh di atas, harga KD hitungnya adalah 6. Ternyata harga KD hitung dan harga KD tabel itu sama, sedemikian hingga H0-nya tetap diterima. Nah, kesimpulannya adalah produktivitas kerja karyawan lulusan SMK tidak berbeda dengan lulusan SMU. Dengan saran pengangkatan karyawan untuk menjadi operator mesin CNC dapat menggunakan lulusan SMA ataupun SMU. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung uji hipotesis komparatif menggunakan web. Ini salah satu web yang dapat kita gunakan untuk menghitung menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov K-sampel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan data yang kita punya. Kita bisa mengcopy paste seperti ini data yang saya punya, kemudian kita tambahkan lagi karena kita menggunakan dua data, yaitu lulusan SMK dan juga lulusan SMU. Nah, kemudian kita akan memproses data tersebut. Setelah itu kita bisa scroll, kemudian kita pilih calculate KS test ini. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya, yaitu untuk D-nya, nilai KD-nya tadi kan 0,6 benar, yang kita hitung secara manual tadi 0,6, kemudian p-value itu adalah 0,0546, yang mana alfa yang kita gunakan adalah 0,05, sehingga P-nya itu kan besar dari 0,05 dari nilai alfanya tadi, sehingga nilai H0-nya itu diterima. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah produktivitas kerja karyawan lulusan SMK tidak berbeda dengan lulusan SMU. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tes Run-Wolfowitz, yang dimana di tes ini digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal dalam bentuk run. Oleh karena itu, sebelum data dua sampel dianalisis, maka perlu diubah dulu ke dalam bentuk ranking, baru kemudian dalam bentuk run. Nah, bila sampel berasal dari populasi yang sama atau berbeda, maka A dan B tidak akan mengelompok, tetapi akan berbaur makin kecil run, maka H0-nya semakin ditolak. Nah, tes Run-Wolfowitz ini menggunakan rumus seperti ini. Nah, kemudian kita akan
langsung masuk ke contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan 4 yang didasarkan atas keterlambatan masuk dan pulang kantor. Berdasarkan sampel yang dipilih secara random terhadap 10 pegawai golongan 3 dan 10 pegawai golongan 4, diperoleh jam keterlambatan masuk kantor itu adalah sebagai berikut dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat menarik sebuah judul, yaitu perbedaan disiplin kerja antara pegawai golongan 3 dan 4. Kemudian variabel penelitiannya adalah variabel independennya, itu tingkat golongan gaji, yaitu golongan 3 dan 4, dan variabel dependennya adalah disiplin kerja. Nah, rumusan masalahnya itu adalah adakah perbedaan disiplin kerja pegawai golongan 3 dan 4. Nah, kemudian sampelnya itu terdiri dari dua kelompok sampel, yaitu golongan 3 sebanyak 10 orang dan golongan 4 sebanyak 10 orang. Dengan hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan disiplin kerja yang signifikan antara pegawai golongan 3 dan 4, dan hipotesis alternatifnya itu adalah terdapat perbedaan disiplin kerja yang signifikan antara pegawai golongan 3 dan 4. Nah, kriteria pengujian hipotesisnya adalah H0-nya itu akan diterima bila run hitungnya besar dari run tabel. Selanjutnya, yaitu untuk menyajikan data. Nah, untuk menghitung jumlah run sehingga dapat digunakan untuk pengujian, maka dua kelompok tersebut disusun secara berurutan, yaitu dari data yang terkecil ada 10 ke besar. Yang mana ini dimaksudkan 4B, 5A, 6B, ini maksudnya adalah 4B. B ini adalah golongan yang kedua atau golongan 4, kemudian yang A ini adalah golongan 3. Nah, perhitungan untuk pengujian hipotesis dari tabel terlihat bahwa N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 10. Maka dari itu harga run kritisnya atau run pada tabelnya itu adalah 6. Nah, untuk kesalahan 5% dari hal tersebut, ternyata run hitung itu lebih besar daripada run tabelnya. Run hitungnya adalah 10 tadi, yang mana lebih besar dari run tabelnya, yaitu 6. Nah, karena run hitung lebih besar daripada run tabel, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat perbedaan disiplin antara pegawai golongan 3 atau kelompok A dan golongan 4 kelompok B. Dengan saran kedua sampel tersebut perlu pembinaan disiplin yang sama. Nah, untuk tes run ini kriteria pengujiannya adalah run hitung lebih kecil atau sama dengan run dari tabel untuk taraf kesalahan tertentu, maka H0-nya ditolak jika Rn-nya itu kecil dari sama dengan R tabel. Nah, untuk sampel yang lebih besar atau lebih dari 20, itu kita bisa menggunakan rumus Z. Nah, jika suatu data itu lebih dari 20, oleh karena itu kita bisa menggunakan tabel Z ini. Jika tabelnya kecil dari 20, kita bisa menggunakan nilai R tabel yang sudah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.